Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2023. Oke, kita mau membahas soal nomor 18 ya. Jadi ada bola biliar dengan massa 200 gram, diameternya 6 cm, terletak pada meja horizontal dengan koefisien gesek kinetik mu. Bola dipukul Bola dipukul dari setinggi Y di atas garis diameter yang sejajar dengan meja. Bola bergerak menggelinding secara murni. Maka tentukan nilai Y itu berapa meter. Oke, seperti ini gambarnya. Kita diketahui dulu aja. Jika masanya 200 gram, maka kita jadiin kilogram 0,2 kilogram. Y-nya 6 cm. Atau kita jadiin jari-jari aja 2 cm, 3 cm ya. Karena jari-jari itu setengah dari diameter, maka kita jadiin meter. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kita ditanya berapakah nilai Y-nya. Karena di sini ada koefisien gesek dan dia menggelinding, maka dia geraknya ada dua. Ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Rotasi. Maka kita gambar gaya-gayanya dulu aja. Ada gaya W yang dimulai dari pusat benda ke bawah ini W. Lalu gaya normal dari permukaan benda ini ke atas melewati garis normal ya. Ini lurus. Lalu ada gaya F yang diberikan kayak gini. Lalu ada F gesek gini. Oke, berarti gaya yang menyebabkan rotasi adalah gaya yang tidak melewati pusat lingkarannya. Di sini ada dua, ada F gesek sama ada gaya F yang tidak melewati pusat. Maka sigma torsinya sama dengan I alfa. Dia misal bergeraknya ke kanan, maka rotasinya akan searah jarum jam. Maka rotasi yang searah jarum jam nanti akan positif. Di sini ada F sama FG. Dua-duanya ini nanti arahnya searah jarum jam. Maka ini ada F kali Y, karena jarak terhadap pusatnya ini adalah Y. F kali Y dikurangi dengan, ditambah dengan FG kali R. Kenapa kok ditambah? Karena dia dua-duanya ke arah searah jarum jam. F gesek kali R sama dengan inersianya bola pejal adalah 2/5 MR pangkat 2. Kayak gini. Kali alfanya adalah A per R. Oke, hmm, kita bisa namain dulu dengan persamaan satu. Ini kita bisa cari dulu aja. Maka jadinya F kali Y ditambah F gesek kali R sama dengan 2/5 MRA. Ini persamaan satu. Sekarang kita tinjau yang translasi. Kita tinjau yang translasi, maka kita bisa pakai sigma F sama dengan M kali A ya. Oke, sigma F-nya sama dengan M kali A. Sebentar untuk poinnya di bawahnya. Oke, sigma F-nya sama dengan M kali A. Di sumbu X, dia bergeraknya, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Di sumbu X ada F dan ada F gesek. Lalu udah nggak ada lagi, ini sama dengan M kali A. Maka kita bisa cari F geseknya itu sama dengan F dikurangi M kali A. Oke, ini persamaan 2. Kita bisa substitusi persamaan satu ke persamaan 2. 1 dan 2. Substitusi 1 dan 2. Maka F kali Y ditambah F gesek kali R ini sama dengan 2/5 MRA. F geseknya kita masukkan, berarti F kali Y ditambah F min M kali A kali R sama dengan 2/5 M kali R kali A. Berarti F kali Y
ditambah F kali R dikurangi M kali A kali F sama dengan 2/5 MRA. Nah, ini MRA ini kita pindah ke kanan, berarti F dikali Y ditambah F dikali R sama dengan 2/5 MRA ditambah MRA. Oke, F-nya boleh kita keluarin, Y plus R sama dengan, ini kita samain penyebutnya 5, berarti 2 MRA ditambah 5 MRA. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadinya F kali Y tambah R. Jadinya kalau misal suku yang kedua ini ditambah, maka jadinya 7 ya. Sama dengan 7 MRA dibagi dengan 5. Oke, selain itu dia ada tumbukannya. Ada tumbukan secara rotasi. Kenapa? Ketika setelah diberikan F di sini, dia akan menggelinding gitu. Maka kita bisa pakai kekekalan momentum sudut, di mana L itu sama dengan L aksen. L sama dengan L aksen. Oke, kayak gini. L yang pertama kita bisa cari dari, sorry, R cross P. R cross P karena dia diberi suatu impuls atau momentum awalnya di ini R cross P. Yang kedua dia akan bergerak menggelinding gitu kan. Maka kita bisa pakai I kali omega. Oke, berarti R-nya itu adalah jarak yang tegak lurus dengan lengannya, berarti sejauh Y. Berarti I, sorry, Y dikali momentum itu sama dengan delta momentum adalah impuls, Y kali I, sama dengan I yang ini adalah inersia ya. Inersia, kalau yang ini impuls. Oke. Nah, inersianya adalah 2/5 MR pangkat 2. 2/5 MR pangkat 2. MR pangkat 2. Omega itu adalah V per R. Ini, V per R. Oke. Nah, apa hubungannya impuls sama F-nya ini? Apa hubungannya impuls sama F ini? Berarti Y kali impuls itu adalah F dikali delta T. Sama dengan 2/5, 2/5, bentar, 2/5, R-nya kita cari dulu, berarti M R kali V. Oke, kita bisa cari F-nya di sini. F-nya, ini kita pindah dulu, Y plus R-nya, berarti MRA, 7 MRA dibagi 5, Y tambah R. Ini persamaan 3 gitu ya. Kita masukkan persamaan 3 ke persamaan 4. Substitusi. Substitusi. Persamaan 3 dan 4. Oke, jadi Y kali F-nya kita masukkan. 7 MRA dibagi dengan 5 Y plus R. Oke, lalu dikali dengan delta T sama dengan 2/5 MR kali V. Oke, kita kalikan dulu. Berarti 7 M R Y A kali delta T dibagi dengan 5 dikali Y plus R. Sama dengan 2/5 MRV. Oke. A kali delta T itu adalah V. Percepatan kali perubahan waktu adalah V. Maka 7 MRY P dibagi dengan 5 Y plus R sama dengan 2/5 MRV. Oke. Ini kita kalikan 5 dulu. Kita kalikan 5.
Jadinya 7 MRYV dibagi Y plus R sama dengan 2 MRV. Oke, kita bagi dengan MRV. Maka kiri sama kanan kita bagi MRV, jadinya 7Y dibagi Y plus R sama dengan 2. Ini pindah ke kanan aja, berarti 7Y sama dengan 2 dikali Y plus R. Kita kalikan, berarti 7Y ditambah 7Y sama dengan 2Y ditambah dengan 2R. Kayak gini. Jadinya, ini pindah ke kiri, berarti 7Y dikurangi 2Y sama dengan 2R. Berarti ini adalah 5Y sama dengan 2R. Berarti Y-nya itu adalah 2R dibagi 5. Berarti 0,4 R. Dengan jari-jarinya tadi adalah, jari-jarinya adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 0,4 kali 3 kali 10 pangkat min 2. Maka jadinya 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, mintanya dalam satuan milimeter. Berarti meter ke milimeter turun 3. Berarti kali 10 pangkat 3. Berarti 1,2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 jadi milimeter. Jadinya adalah 12 milimeter. Karena di OSK mintanya satu angka di belakang koma, maka Y-nya adalah 12,0 milimeter. Maka jawaban dari soal nomor 18 ini adalah 12,0. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari soal OSK 2023 nomor 18 ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.